Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Oke guys, dalam video ini saya ingin ungkap ya suatu, bisa bilang budaya ya. Jadi budaya tersembunyi, yaitu membunuh suami oleh istrinya sendiri. Oke, jadi hal ini sudah banyak namun jarang terungkap, bahkan mungkin tak pernah ya, karena ini benar-benar di-keep secret, di-keep rahasia oleh mereka yang melakukannya gitu. Oke, jadi karena saya tahu ya, saya harus mengungkapnya ya, karena ada kewajiban ya, ada kewajiban untuk mengungkap kezaliman ya. Jadi kita diwajibkan untuk mengungkap kezaliman, karena jika kita diam, kita dianggap mendukung kezaliman tersebut. Oke guys, nah oke, lalu apa sih korbannya? Biasanya adalah korbannya itu adalah sang suami ya. Nah, jadi ini pria bunuh suami oleh istri itu merupakan budaya ya, yang bersifat kesukuan, yang banyak dilakukan namun jarang, bahkan tak pernah terungkap. Oke, lalu tanda korban pembunuhannya istri sendiri itu gimana? Jadi biasanya ya, tandanya korbannya itu ya, umurnya relatif masih muda. Jadi jika teman-teman melihat suatu pasangan ya menikah, bentar, ada pesawat lewat nih, bentar ya guys. Oke, tandanya yang pertama, umurnya relatif masih muda. Maksudnya si korban yang meninggalnya itu umurnya relatif masih muda, misalnya umur 30-an atau 40-an, relatif masih muda gitu guys. Ya kita tahu lah, orang tuh normalnya kan rata-rata umurnya kan 63 lah ya kan, 63an lah rata-rata meninggal. Nah ini umurnya muda gitu guys. Oke, yang pertama itu. Yang kedua ya, mayoritas korban itu laki-laki ya, yang suaminya. Oke, terus selanjutnya biasanya si suaminya ini, si korban ini bekerja di BUMN atau PNS, atau jika swasta dia punya asuransi. Kenapa? Karena si istrinya ini membunuh pasangannya ini untuk mendapatkan uang tunjangan atau uang asuransi yang akan cair jika dia meninggal gitu guys. Oke, nah lalu membunuhnya pakai apa? Nah, si istri tersebut membunuh dengan menggunakan racun guys. Jadi racunnya itu sifat, ada yang sedikit-sedikit gitu ya, sedikit-sedikit, lama-lama dia mati kan. Nah biasanya tandanya si korban itu ketika meninggal itu menderita penyakit hati ya, karena kan racun itu sifatnya menyerang ke hati kan. Oke guys, lalu nah bagaimana tanda si pembunuh alias si istrinya? Oke, mari kita lihat. Nah, tanda istri pembunuh itu adalah begini. Yang pertama, bisa jadi dia berkali-kali menikah, dengan tandanya si suaminya mati, dan matinya mati muda gitu, bukan karena cerai hidup ya. Jadi berkali-kali menikah dengan sang suami mati muda. Jadi bagi teman-teman yang misalnya dengar, wah kasihan si Anu janda misalnya, ditinggal suaminya mati 2 kali atau 3 kali, jangan teman-teman kasihan, justru kalian harus waspada sama yang seperti itu ya kan. Loh kok bisa gitu kan, 3 mantan suaminya kok pada mati gitu kan. Justru waspada di situ, karena ketika suaminya meninggal, jelas
si pembunuh ini, si istri ini, ya pasti dia pura-pura nangis. Dia pintar, dia sandiwaranya kan, nangis, jadi biar orang tuh tidak menyangka bahwa dia pelakunya. Oh ini sebenarnya tadi udah ya, ini salah nih sebenarnya ya, ini taman aja lah. Jadi si almarhum suami biasanya bekerja di BUMN atau PNS ya, karena alasan tadi ya, alasannya ketika sang suaminya meninggal itu akan dapat akan cair kan uang tunjangan ke pihak si istri. Nah itu salah satu dari tujuannya. Lalu motifnya apa, kira motifnya? Udah saya bilang tadi ya, motifnya itu yang pertama menyerang laki-laki yang bekerja di BUMN atau PNS. Kenapa? Karena ketika meninggal, jadi sang istri akan mendapat uang tunjangan. Itu guys. Atau kalau swasta ya, namun punya asuransi, nah itu mengincar asuransi kematian sang suaminya. Ini motifnya guys. Lalu pencegahannya gimana kira-kira? Pencegahannya gimana? Oke. Pencegahannya satu, menikah dengan yang satu suku guys, atau satu daerah yang benar-benar teman-teman kenal. Karena ini kejadian ini mengincar kepada beda suku dengan suku yang dialami yang dengan suku si cewek. Jadi si cewek ini dia tuh nggak mengincar sukunya sendiri, tapi dia ngincar laki-laki yang suku lain yang kerja di BUMN, yang kerja di PNS, atau yang swasta yang punya asuransi, begitu guys. Jadi dia jahat sih ya, tapi jahatnya gitu, jahatnya namanya apa ya, senyap kali ya. Ya jadi menikah dengan yang satu suku ya, atau dalam Islam hal ini bisa dikenal dengan sekufu. Sekufu itu setara, sama, baik itu setara dalam suku, daerah, atau agama, ataupun tingkat kecerdasan, tingkat kekayaan, pokoknya yang sekufu ya guys. Jadi pencegahannya. Oke, silakan teman-teman mulai untuk mengeksplor siapa saja pasangan suami istri yang laki-lakinya laki-laki meninggal dengan cepat dalam umur yang relatif muda. Silakan teman-teman cek sendiri kebenarannya. Oke guys, selamat mengeksplor dan membuka mata kalian ya atas kezoliman yang selama ini terjadi dan tak pernah ngeh gitu ya, gak ngeh kita nih. Oke, kadang saya gemes sendiri sih, tapi ya udah ya kan. Oke guys, semoga teman-teman mendapatkan pasangan terbaik yang satu suku yang benar-benar sayang sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.